Dan juga selamat datang di perkampungan Sasak Ende, Bapak Ibu semua, yang mana Sasak adalah suku dan juga bahasa yang mereka gunakan sehari-hari di kampung ini, sedangkan Ende adalah nama dari perkampungannya. Dan di kampung ini apa yang kita bisa lihat adalah bagaimana bentuk rumah adat suku Sasak di Lombok. Dan bisa dilihat Bapak Ibu, bangunan pendek depan itu adalah bentuk dari rumah adat kami yang ada di Pulau Lombok, yang mana dalam bahasa Sasak ini kita sebutnya itu Bali Tani. Bali artinya rumah, sedangkan Tani adalah petani. Ini adalah rumah para petani, karena rata-rata mayoritas utama mereka cuma hidup sebagai petani. Dan bagi Bapak Ibu yang masih berdiri di sebelah sana, mumpung di sebelah sana juga ada yang lagi masih kosong, boleh ngisi dulu tempat duduk terbaik. Dan sebagian nanti kalau misalkan di sini nggak muat, boleh ngisi rumah. Bagian depan dari rumah adat kami di sini tuh dibikin pendek atau miring. Ini juga ada maksud dan juga ada filosofinya. Maksudnya adalah nanti kalau misalkan hujan deras, airnya itu nggak rembes gitu, tapi dia langsung mengalir sampai jauh. Dan untuk filosofinya adalah nanti setiap dari wisatawan, kalau misalkan ada yang mau masuk dari ini ke bagian dalamnya, itu mereka harus nunduk. Jadi nunduk hormat, nggak nunduk nggak hormat, nggak hormat nanti juga kita dapat hukuman. Ada yang tahu hukumannya apa? Jadi nanti kepala benjol kebentur di sana. Oke, dan untuk material dari rumah adat kami di sini Bapak Ibu semua, ini mereka bikin dari alam. Sifat itu nggak ada yang permanen karena atap adalah daun ilalang yang mereka ganti baru biasanya 6 atau 7 tahun sekali. Hujan besar dia nggak bocor, meskipun orang Sasak nggak pakai no drop, no bocor-bocor gitu. Karena no drop di kampung ini juga no laku. Dan untuk material lantai itu yang paling unik, karena pondasi awal adalah tanah liat. Lapisan paling atas sebagai pengganti semen mereka pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau. Karena orang Sasak kenal semen yang pertama itu bukan ini semen 3 roda, tapi dia lebih ke semen 4 kaki biar ada capnya juga. Yang mana sifat dari kotoran sapi ini juga mereka bikin gak permanen, sekali seminggu itu harus dipel ulang pakai kotoran sapi yang baru. Dan kotoran yang paling baik untuk bikin lantai adalah paginya keluar langsung diambil. Bule bilang fresh from the oven. Yang hangat jauh lebih baik karena daya lengket yang hangat juga lebih kuat. Dan untuk aroma dia juga nggak terlalu lama, biasanya 2 atau 3 jam setelah dipoles bau udah mulai hilang gitu. Oke, dan untuk filosofinya, kenapa mereka bikin lantai dari tanah liat? Ini adalah sebagai simbol keyakinan, karena Sasak sendiri juga muslim, yakin manusia pertama dari tanah nanti mau nggak mau kembali lagi ke tanah. Sedangkan untuk kotoran sapi, ini adalah sebagai simbol kekuatan bekerja. Karena pada awalnya kita hidup dari bertani, kemudian sapi atau kerbau juga aktif. Mereka pakai untuk tradisional traktor, dan untuk ungkapan rasa syukur karena terbantu sama sapi, mereka taruh kotorannya di lantai. Selain itu, fungsi pertama dari kotoran sapi mereka gunakan adalah sebagai penjaga kehangatan. Kalau di luar dingin, lantainya itu berperan bikin hangat. Dan yang terpenting untuk orang Sasak di sini, kotoran sapi sebagai pengganti sovel dan autar. Artinya nyamuk jarang, sovel nggak laku. Dan kalau Bapak Ibu nggak mau digigit nyamuk, nanti luluran pakai kotoran sapi di seluruh badan, itu aman. Yes. Oke, dan untuk ruangan sendiri rumah adat kami di sini Bapak Ibu semua terbagi atas 2 kamar, ada dalam luar, bagian dalam untuk perempuan, sedangkan laki-laki itu akan tidur di teras di luar. Jadi tradisinya mereka di sini tidur pisah walaupun sebenarnya mereka udah nikah, gabung sama istri itu biasanya untuk program honeymoon. Jadi bagian dalam itu dikategorikan sebagai romantic room. Kalau mereka udah dapat 1 orang anak itu mereka tidurnya pisah. Tapi itu enggak untuk selamanya, karena pada prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Walaupun pemerintah menganjurkan kita program KB, cuma kita tolak karena KB bagi kami di Sasak artinya adalah keluarga besar, bukan keluarga berencana. 1-2 anak enggak cukup, bikin anak sebanyak-banyaknya dengan harapan nanti banyak yang bantu untuk kerja. Maka dari itu orang Sasak kalau mau bikin anak baru mereka punya waktu-waktu spesial, Pak. Dan sedikit kita terbantu sama sarung yang kita kenakan tiap hari dan tiap malamnya. Karena sarung di Sasak siang untuk simbol kesopanan, malamnya biar cepet. Ya. Karena boleh bilang sarung itu easy to open, easy to close. Orang Sasak cuma punya short time aja untuk second honeymoonnya. Oke, nanti di Sukabumi juga boleh dicoba, tapi nggak sukses karena sarung Bapak Ibu semua.
Mungkin ada yang mau lihat romantic roomnya juga, Bapak Ibu boleh masuk. Atau nanti aja ya, setelah ininya kelar. Juga bisa melihat bagaimana bentuk rumah adat suku Sasak di Lombok kepada Bapak Ibu pada siang hari ini. Juga kita akan tunjukkan dua jenis atraksi budaya yang kita miliki. Yang pertama nanti ada musik dan juga ada tari tradisionalnya. Dan untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan awali sama musik tradisional gendang beli. Kami sebutnya dalam bahasa Sasak, yang mana gendang dalam bahasa Sasak juga diartikan gendang, sedangkan beli itu artinya besar. Jadi mereka akan memainkan dua gendang yang ukurannya lumayan besar, yang mana kalau kita bicara sejarah dulunya di Pulau Lombok semasa kita punya kerajaan, dimainkan adalah untuk melepas dan juga menyambut pasukan yang mau ke medan perang. Tapi itu dulu, dan Tegar mengatakan ku yang dulu bukan yang sekarang, Bapak Ibu semua. Jadi kalau dulu untuk perang era modern, pemerintah kami di Pulau Lombok masih menjaga kelestarian musik tradisional gendang beli, biasanya untuk menyambut tamu-tamu kehormatan dan juga untuk pesta arakan pengantin. Oke, waktu Bapak Ibu semua, kita bisa langsung saksikan bagaimana musik tradisional gendang beli. Cuma untuk menyemangati para budayawan kami di sini, kita boleh minta tepuk tangan dulu, silakan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga boleh gabung sama mereka buat joget di tengah. Kalau malu sendiri boleh rame-rame, kalau nggak bisa yang tradisional joget TikTok juga nggak apa-apa. Yang penting joget, Pak, ya. Oke, sekali lagi please welcome untuk musik tradisional gendang beli Sasak Endeu.
akan beranjak ke atraksi kedua, yaitu tari perisaian. Dalam bahasa Sasak disebut Tari Indi. perisai. Sama saja dengan nama perkampungan kami di situ, Ende, yang berarti tameng atau perisai. Dengan harapan kampung ini juga bisa sebagai tempat perlindungan adat dan budaya mereka miliki di Pulau Lombok. Oke, dan Bapak Ibu semua, untuk tari perisaian ini akan dimainkan oleh 3 orang laki-laki. Satu dari mereka sebagai wasit, 2 sebagai petarung. Setiap petarung itu dia nggak boleh pakai baju, karena aturan pukul itu dari pinggang sampai ke atas kepala nggak jadi masalah. Nah, jadi sasaran utama dari permainan sepertinya adalah bagian kepala, karena kalah menang kalau misalkan satu dari petarung itu kena pukul di bagian kepala sampai mereka bocor. Ataupun juga nanti kalau misalkan slingnya ini jatuh sampai 3 kali, jadi itu terhitung KO. Cedera separah apapun di bagian badan, kalau nggak ada darah tetap dihitung draw. Dan untuk tari perisaian, kalau kita bicara sejarah, dulunya di Pulau Lombok dimainkan adalah untuk ritual minta hujan, karena dulunya Lombok adalah animis dan juga dinamisme. Jadi kalau kita dilanda musim panen berkepanjangan, itu biasanya kita akan mainkan di area persawahan dengan keyakinan kalau ada yang bocor, kemudian darah yang menetes ke tanah, itu mereka biarkan seperti air. Makin banyak darah, hitungannya hujan juga makin deras. Dan karena sekarang Muslim sudah sempurna di Pulau Lombok, tapi untuk tari perisaian seperti ini masih mereka jaga kelestariannya, biasanya untuk menyambut event-event besar dan juga hari-hari nasional. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu semua, kita bisa langsung saksikan saja bagaimana tari perisaian dalam durasi 2 hari.
Silakan 1, 2, 3. Oke, jadi sudah tibanya menang Bapak Ibu semua untuk iklan Rexonamen 5 kali lebih harum dan segar. Dan itu yang kita sebut dengan tari perisian. Namun sayangnya tadi itu dimainkan oleh petarung-petarung kami yang udah tergolong expired. Nah, dan selanjutnya kita punya drill fighternya ini masih fresh from the oven. Cuma mereka agak jual mahal dikit. Kalau Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk Kid Zaman Now dari kampung saat ini. Ya, ini juga draw karena sebagai wasit anak-anak dia harus bersifat adil. Kalaupun juga tadi ada yang bocor, tetap harus dimenangkan tiga-tiganya. Karena satu menang, satu nangis itu problem paling besar bagi kami di kampung ini, Bapak Ibu. Oke, dan itu yang kita sebut dengan tari perisian. Dan juga dengan berakhirnya tari perisian seperti yang tadi, maka berakhir pula atraksi budaya yang bisa kita suguhkan untuk Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kita di sini juga akan menyampaikan beberapa harapan dulu. Jadi harapan pertama dari kami di kampung ini, khususnya bagi Bapak Ibu untuk rombongan dari GKI Penginjil ya, Sukabumi. Jadi balik dari Lombok, jangan laporkan kami kepada Komnas Perlindungan Anak. Karena kalau bukan anak-anak yang menjaga kelestarian budaya, siapa lagi? Dan harapan kedua dari kami di kampung ini, mungkin dari Bapak Ibu juga mau kasih support atau dukungan itu dengan cara sawera. Yang mana saweranya itu mereka pakai adalah untuk menjaga kelestarian budaya mereka miliki di kampung ini. Dan itu juga nantinya adalah untuk kesejahteraan dari warga Sasak di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau nyawer itu boleh taruh di atas tameng atau di atas perisai, karena ada rekan kita di sini akan joget sambil menadahkan perisainya di depan Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu kalau mau nyawer sambil joget juga itu enggak jadi masalah, karena kita akan diiringi sama musik. Dan ini yang kita sebut dengan istilah tari inti Sasak Hindu. Silakan musik. Yang mau nyawer sambil joget Bapak Ibu lebih enak, lebih seru. Karena
Oke. Sama anak-anak di sini juga diperkenankan untuk maju ke depan.